Pada pagi hari ini kita akan belajar Safinatun Najah, belajar dari kitab Safinatun Najah, yang mana pada pagi hari ini akan belajar mengenai tentang syarat-syarat wudu. Ya. Faslun surutul wudu asratun. Syarat-syarat wudu itu ada 10. Jadi satu pasal di dalam kitab Safinatun Najah itu surutul wudu asratun. Syarat-syarat wudu ada 10. Yang pertama al-Islam, yaitu orang Islam yang sudah Islam. Bagi yang non muslim, maka ketika dia melakukan wudunya pun tidak sah. Wudunya tidak sah. Maka syarat yang pertama untuk sahnya wudu adalah Islam, yang sudah memeluk agama Islam. Bagi orang yang sudah Islam, maka ketika wudunya menjadi sah. Yang pertama adalah orang Islam. Jadi syaratnya dia harus muslim. Ketika wudunya dilakukan dan dia belum muslim, maka wudunya sia-sia saja. Wudunya tidak sah. Kenapa? Karena belum menjadi muslim. Yang kedua at-tamyiz, yaitu tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu orang yang sudah baligh, yang sudah mampu membedakan mana baik dan mana yang buruk. Yang sudah mampu membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk. Itu namanya tamyiz. Jadi yang pertama syaratnya adalah muslim, Islam. Orang yang sudah memeluk agama Islam. Yang kedua, tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu orang yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya tamyiz. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u anil haid. An-naqa'u anil haid, bebas dari haid atau tidak sedang haid. Orang yang haid itu wudunya tidak sah. Itu. Jadi syaratnya wudu yang ketiga adalah terbebas dari haid atau tidak sedang haid. Kemudian yang keempat itu nifas. Nifas ini apa? Nifas ini adalah bagi perempuan yang baru melahirkan. Itu nifas. Perempuan yang baru melahirkan. Nifas. Kemudian amma yamna'u usulul ma'. Kemudian amma yamna'u wusulul ma'i ilal bashari. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Tidak ada benda ataupun sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Misalnya apa? Misalnya itu ada bekas kena cat tangannya atau bekas tip X yang menghalangi air, sehingga air itu tidak terkena kulit, atau bekas minyak, bekas kena oli. Itu ketika kita wudu kemudian belum kita bersihkan dan masih
ada yang bisa menghalanginya, maka wudunya tidak sah. Maka ketika sebelum wudu harus kita bersihkan dulu anggota wudu kita, anggota wudu badan kita dari sesuatu yang bisa menghalangi air wudu mengenai kulit. Nah, itu. Jadi amma yamna'u wusulul ma'i ilal basyari, itu sesuatu yang tidak menghalangi air mengenai kulit. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wa alla yakunu 'alal udwin ma yughayyirul ma. Kemudian tidak boleh ada sesuatu yang melekat pada badan yang sekiranya dapat mengubah air. Wala yakunu 'alal udwin ma yughayyirul ma. Hendaknya tidak boleh ada sesuatu yang melekat pada anggota wudu kita yang bisa mengubah air. Apa maksudnya? Misalkan kita baru saja memasak, nah itu, yang mana tangan kita ini masih ada bekas bumbu, terkena bumbu, yang mana bekas bumbu ini di tangan kita masih melekat di tangan. Nah, sebelum kita bersihkan, kita langsung wudu, ternyata airnya jadi berubah ketika ke tangan kita, airnya jadi berubah rasanya, berubah warnanya. Nah, itu, maka air itu jadi tidak suci. Makanya ketika kita wudu, hendaknya kita bersihkan dulu anggota wudu kita supaya tidak ada sesuatu yang menghalangi air mengenai kulit dan tidak ada sesuatu yang melekat pada badan ataupun pada anggota wudu yang bisa merusak ataupun merubah air itu, dapat merubah air itu. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum wudu kita bersihkan dulu anggota wudu kita, tangan, muka, kaki. Nah, kemudian kita baru melaksanakan wudu. Kemudian yang ketujuh, al-ilmu bifardiyati. Mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Jadi mengetahui mana rukun wudu, mana yang sunnah wudu. Jadi harus tahu, manakala kita tahu rukun wudu, maka jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan rukun wudunya, salah satu rukun dari rukun wudu, maka wudunya tidak sah. Kalau sunnah wudu ditinggalkan tidak mengapa. Tapi kalau rukun yang ditinggalkan, fardu wudunya ditinggalkan, maka wudunya menjadi tidak sah. Yang perlu diketahui kemarin bahasanya rukun wudu itu ada 6. Rukun wudu itu ada 6. Apa yang pertama? Yang pertama an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Jadi rukun wudu itu yang pertama adalah niat. Maka kita harus tahu mana rukun wudu, mana sunnah wudu. Nah, itu. Jadi rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Kemudian yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini,
yaitu yang ketiga membasuh tangan sampai siku-siku. Kemudian yang keempat mashu syai' minar ra'si, mengusap sebagian kepala. Kemudian yang kelima ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam at-tartib, yaitu berurutan. Jadi kita harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah. Jadi mengetahui yang rukun. Yang pertama yang rukunnya dulu. Jadi rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Itulah rukun wudhu. Kemudian sunnahnya apa saja? Sunnahnya yang pertama membaca basmalah. Membaca basmalah itu adalah sunnah. Kemudian apalagi selain membaca basmalah? Ada mencuci tangan, membersihkan tangannya, membersihkan anggota wudhunya. Sebelum kita wudhu, kita bersihkan dulu anggota wudhu kita, membersihkan tangan. Kemudian apalagi menyela-nyela jari. Nah, jari kita ini kita sela-sela, bersihkan dulu jari-jari kita dari kotoran-kotoran yang melekat. Nah, itu menyela-nyela jari. Kemudian apalagi selain menyela-nyela jari? Madmadah. Apa itu madmadah? Madmadah itu adalah kumur-kumur. Kemudian setelah kumur-kumur sunnahnya apa lagi? Yaitu al-istinsyak. Istinsyak, yaitu kita beristinsyak, membersihkan, menghirup air dari hidung, menghirup air dari hidung, istinsyak. Kemudian sunnahnya apa lagi selain istinsyak? Yaitu membersihkan telinga, membersihkan kedua telinga. Nah, ini telinga kanan dan telinga kiri. Nah. Kemudian apalagi setelah membersihkan telinga? Yaitu 3 kali dalam membersihkan anggota wudhu. Itu disunahkan untuk setiap basuhan itu 3 kali. 3 kali setiap basuhan, yaitu 3 kali. 3 kali setiap basuhan. Kemudian apalagi? Nah, setelah itu baru membaca doa. Membaca doa setelah wudhu. Biasanya kita berdoanya apa? Berdoanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, itu biasanya yang sering kita baca di dalam bacaan doa setelah wudhu. Nah, itu doa setelah wudhu, itu bacaan doanya. Jadi syarat-syarat wudhu itu yang ketujuh, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah di dalam berwudhu. Ketika kita meninggalkan salah satu rukun wudhu, maka wudhu kita tidak sah. Tetapi jika kita meninggalkan sunnah dalam berwudhu, kita tetap wudhunya tetap sah. Jadi harus tahu mana rukun wudhu dan mana yang sunnah wudhu. Mana rukun wudhu, mana sunnah wudhu, kita harus tahu. Ya, tadi disebutkan. Waalaikumsalam Bang Syaida, selamat bergabung, welcome. Ya, jadi kita harus mengetahui. Jadi yang ketujuh adalah mengetahui mana rukun wudhu, mana sunnah wudhu. Ya, terima kasih Bang Syaida yang sudah bergabung, yang sudah bergabung bersama dalam pelajaran pagi hari ini. Yaitu pagi hari ini kita belajar tentang
syarat-syarat wudu di dalam kitab Safinatun Najah. Ya, selamat beraktivitas Bang Syahida. Ya, kita lanjutkan. Jadi yang ketujuh tadi mengetahui fardu wudu, yaitu mengetahui rukun wudu dan mana yang sunnah dalam berwudu. Tuh. Kemudian yang kedelapan, itu tidak boleh beritikat atau menganggap suatu perbuatan yang fardu antara fardu wudu dianggap sunnah. Artinya tidak boleh wa alla ya'taqida fardhan min furudin sunnatan wal. Jadi jangan menganggap yang rukun itu menjadi sunnah, yang sunnah menjadi rukun. Nah itu. Jadi kita harus tahu, tidak boleh meyakinkan bahwasanya ini yang rukun jadi sunnah, ini yang sunnah jadi rukun. Misalkan membasuh telinga, yang mana membasuh telinga itu adalah sunnah, tetapi karena sudah kebiasaan kita jadi menganggap bahwasanya membasuh telinga itu rukun. Pada dasarnya bukan rukun, itu adalah sunnah. Jadi tidak boleh meyakini bahwasanya membasuh telinga itu adalah rukun. Itu. Kemudian yang ke-9 itu wal ma'ut tahur. Jadi air yang kita gunakan dalam berwudu itu harus air yang suci. Ya, terima kasih Bang Saida. Selamat sukses juga. Terima kasih Bang Saida. Kemudian di dalam berwudu itu tadi yang ke-9 adalah ma'un tahur. Jadi air yang suci. Yang bersih, yang suci. Itu bisa digunakan untuk berwudu. Yang bisa digunakan untuk berwudu adalah air yang suci, yang suci. Kemudian yang ke-10 yaitu dukhulul waqti wal mawalatu lidaimil hadasi. Dukhulul waqti yaitu masuk waktu ketika mau sholat. Jadi masuk waktu sholat ketika kita wudu, menjadi wudu itu wajib ketika mau sholat. Waktunya sudah masuk waktu sholat, kemudian kita berwudu, maka wudu kita menjadi wajib. Mana di dalam salah satu kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Yang mana pada dasarnya sesuatu ibadah yang tidak sempurna kecuali dengan mengerjakan itu, maka pekerjaan yang mengiringi dalam sesuatu yang wajib maka dia juga menjadi wajib. Nah itu adalah dalam mengetahui apakah wudu itu wajib menjadi wajib atau sunnah saja. Kalau kita mau melaksanakan sholat maka wudunya menjadi wajib. Jika kita melakukan aktivitas yang lain seperti ke pasar dan lain sebagainya, maka wudunya menjadi sunnah. Itulah yang ke-10. Jadi masuk waktu sholat. Wal muwalatu lidaimil hadas. Itu masuk waktu sholat bagi yang orang yang selalu berhadas, maka dia wajib ketika mau sholat itu harus benar-benar melaksanakan wudunya dengan betul. Maka kita perhatikan wudu kita. Kita perhatikan wudu ketika mau sholat, kita lihat syarat-syaratnya. Ya, syaratnya yang disebutkan tadi ada 10 syarat dalam berwudu di dalam kitab Safinatun Najah. Yang pertama al-Islam, yaitu adalah Islam. Kedua tamyiz, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang ketiga naqa'u anil haid, terbebas dari haid.
wan nifas, dan juga nifas, terbebas dari haid dan nifas. Kemudian amma yamna'u wusulil ma' ilal bashar. Kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air dari mengalirnya air ke kulit. Wa alla yakuna 'alal udwin ma yughayyirul ma', dan hendaknya tidak ada sesuatu yang melekat pada anggota wudu. Tidak ada sesuatu yang melekat pada anggota wudu yang mana ketika air kita gunakan untuk wudu, dia bisa menghalangi air yang kita gunakan untuk berwudu. Yang mana air itu bisa berubah ketika ada benda yang melekat pada anggota wudu kita. Kemudian ilmu bifardiyatihi, mengetahui mana yang rukun, mana yang sunnah di dalam berwudu. Kemudian yang kedelapan, wala ya'taqida fardan min furudi sunnah. Jadi tidak meyakini bahasanya yang sunnah itu adalah yang wajib. Jadi tidak boleh mencampur adukan mana yang sunnah dan mana yang rukun. Itu. Maka ketika kita tahu mana yang rukun, maka tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah itu boleh saja kita tinggalkan. Jika kita meninggalkan yang rukun, maka wudu kita tidaklah sah. Kemudian yang ke-9, hendaknya air itu bersih. At-tahur, al-ma'ut tahur. Air yang suci. Nah, itu air yang suci. Ya, welcome semuanya, selamat bergabung semuanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dilancarkan oleh Allah dalam aktivitas kita. Oke, kita lanjutkan. Dan yang ke-10 tadi adalah masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas. Nah, itu masuknya waktu sholat bagi orang yang selalu berhadas. Itu adalah syarat-syarat wudu, syarat-syarat di dalam berwudu. Maka kita harus tahu ada 10 syarat yang kita harus ketahui di dalam wudu. Kemudian selanjutnya faslun, yaitu suatu pasal yang apa? Setelah kita berwudu pasti ada yang membatalkan